Untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang sekarang usianya di atas 55 tahun, nggak perlu untuk berinvestasi lagi. Yo, di sini gue mau ngomong sesuatu yang berhubungan dengan investasi. Kenapa orang harus investasi? Apa yang harus dilakukan? Well, sebenarnya kalau kita ngomongin masalah perduitan, keuangan, nggak bisa lepas dengan yang namanya kenaikan harga. Nah, di sini adanya investasi untuk memproteksi income kita agar bisa menyesuaikan dengan kenaikan harga. Masalahnya, banyak orang yang salah naruh duit, salah berinvestasi. Efeknya apa? Bukannya cuan, tapi malah rugi. Nah, ini yang harus kita jaga. Sebenarnya kalau kita ngomong investasi, itu kan harus ada uangnya dulu. Dan itu menjadi kekhawatiran banyak orang, terutama untuk teman-teman yang baru masuk ke dunia kerja. Jadi kalau kita ngomong investasi, pertama, pastikan bahwa kamu memiliki sumber income yang memang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi jangan lupa, hitung dulu nih, berapa sih sebenarnya spending yang kamu keluarkan setiap bulannya. Kan nggak mungkin kamu ngeluarin duit 5 juta, sementara income-nya 4 juta, harus dipaksa investasi. Itu nggak make sense. Jadi, teman-teman, kalian harus berusaha untuk mencari yang namanya sumber income nggak hanya satu tok. Bisa dari pekerjaan utama, bisa juga dari side hustle. Ini yang harus kita pertimbangkan. Kita harus melihat dalam tempo, misalnya nih, sehari 24 jam, istirahat 8 jam, masih ada 16 jam. Kalau pekerjaan utamanya ternyata tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, berarti kan mau nggak mau harus ada penambahan income, harus menambah side hustle. Tetapi kita juga harus lihat bagaimana gaya hidup kita. Jangan-jangan nggak cukup gara-gara lifestyle kita yang luar biasa. Wow, gila banget. So kita harus mirroring juga, berkaca. Lifestyle kita masuk akal nggak sih dengan income kita sekarang? Kalau nggak masuk akal, ya dibikin masuk akal. Nah, balik lagi, ketika kita ngomong investasi, gimana caranya? Gue akan bikin breakdown secara gampangnya deh. Gue nggak ngomong teknis, ini yang gampang. Gue bagi menjadi beberapa range usia. Misalnya nih, untuk teman-teman kalian yang baru lulus dan masuk ke dunia kerja. Berarti sekitar usia lulus 20 tahun sampai 30 tahun. Kalian tahu nggak, apa yang nggak dimiliki oleh seorang Warren Buffett dibandingkan dengan kalian? Usia. Yes, kalian itu jauh lebih muda daripada investor-investor senior yang ada sekarang. Jadi manfaatin itu nggak bisa diulang, guys. Nah, kenapa gue bilang dimanfaatkan? Karena orang yang lebih muda, dia memiliki toleransi risiko yang lebih tinggi. Jadi kalian bisa bereksperimen banyak hal, banyak banget. Mau di saham, cryptocurrency, peer-to-peer lending, banyak sekali opsi yang bisa kalian coba, mumpung masih muda. Tapi ingat, satu hal yang selalu gua wanti-wanti, jangan pakai utang. Kenapa? Karena ketika kamu pakai utang untuk berinvestasi, maka kamu akan kehilangan rasionalitas. So, hati-hati. Ingat, belajar tetap harus hati-hati. Sementara kalau untuk teman-teman yang berusia di atas 30 tahun, let's say sampai 40 tahun, ini gua bilang masuk ke fase kedua. Orang-orang yang sudah mulai nih ngerasain cicilan. Orang-orang yang sudah mulai masuk ke fase keluarga muda. Orang-orang yang harus mulai mikirin, dia harus bayar sekolah anak, dia harus bayar untuk kebutuhan lain-lain. Dan kalau ada di fase ini, berarti investasi yang harus kalian miliki harus seimbang. Kita masuk ke fase yang moderat. Artinya apa? Kita balancing antara yang agresif tadi, saham, kripto, peer-to-peer, dengan saham lainnya. Atau apa? Obligasi. Yes, kita mulai menambahkan obligasi dalam portofolio investasi kita. Tujuannya biar apa? Biar kita ada ketenangan sedikit. Misalnya, untuk anak-anak yang sekolah ini kan udah fix nih, butuh sesuatu yang dijaminkan. Ya, obligasi itu menjamin, ya, obligasi pemerintah. Dan kalian juga bisa mulai untuk menggunakan investasi lain seperti emas. Kemudian udah mulai memikirkan gimana sih cara untuk melunasi properti, apartemen, rumah, dan lain sebagainya. Kalau kalian terlalu agresif di fase ini, maka itu akan berbahaya. Kemudian, kita lanjut nih ke fase berikutnya. Untuk teman-teman yang sekarang berusia 40 sampai 55 tahun. Kenapa 40 sampai 55 tahun? Gua anggap itu adalah fase yang matang. Jadi kalau 30 sampai 40 kita bicara mulai melunasin cicilan, di fase 40 sampai 55 tahun kita bisa berasumsi bahwa beliau-beliau ini sudah memiliki rumah pertama, sudah selesai, tinggal akan mencari rumah berikutnya. Nah, ketika masuk ke fase ini, pencarian rumah berikutnya sudah menjadi bagian dari instrumen investasi. Yes,
properti menjadi bagian investasi, menjadi bagian bisnis di fase ini. Kenapa? Karena dia kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Ketika kamu sudah masuk ke periode ini, maka kita harus lebih konservatif. Kenapa? Karena sebentar lagi kamu pensiun. Jangan sampai kamu terlalu agresif ketika menjelang pensiun. Kecuali kamu memang bekerja di pasar modal. Kamu memang berkutat di industri blockchain dan semacamnya. Kalau kita tidak berkutat di industri yang seperti itu, maka gue sarankan untuk lebih konservatif. Artinya, portofolio di bagian obligasi dipertinggi, dinaikkan. Dari yang sebelumnya 30%, bisa kita naikkan menjadi 50% untuk investasi-investasi yang sifatnya fix. Nah, toleransi risiko menjadi lebih rendah di fase ini. Kenapa? Karena orang-orang yang berusia 40-55 tahun, dia itu udah di top tier. Jadi kalau biasanya kerja itu udah di fase direktur, manajer. Jadi ketika sekarang harus fokus dalam pekerjaannya. Kalau masih di instrumen yang agresif, takutnya akan berpikir dan bercabang kemana-mana. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya instrumen investasinya nggak akan optimal. Itulah kenapa ketenangan dalam berinvestasi menjadi perhatian penting di fase 40-55 tahun. Terus gini, kita bicara next-nya, di atas 55 tahun. Ini mungkin agak nggak familiar, tapi gue akan bilang untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang sekarang usianya di atas 55 tahun, nggak perlu untuk berinvestasi lagi. Gue menyarankan, ya udahlah, ini udah fase untuk menikmati hidup. Fase untuk mencairkan investasi yang sudah kalian miliki. Fase untuk menghargai kerja keras puluhan tahun selama ini. Jadi nggak usah musikin, gue harus investasi apa ketika pensiun. No, lakuin apa yang bikin kamu nyaman. Kenapa? Yang harus kita khawatirkan ketika masuk ke fase pensiun adalah ketertarikan untuk berinvestasi ke hal-hal yang tempo pendek. Investasi-investasi yang nggak jelas. Ingat, banyak banget investasi yang nggak jelas yang justru menghantam, menghajar bapak-bapak, ibu-ibu yang masuk ke dunia pensiun. Gue selalu ingatkan seperti ini. Ketika kita pensiun, kita masih berguna. Jadi jangan memaksakan diri kita untuk masuk ke investasi demi merasa kita berguna. Karena sebenarnya bapak ibu itu nggak perlu masuk ke investasi, tetap berguna kok ketika pensiun. Pensiun itu bukan akhir segalanya. Investasi, stop. Kalaupun kita mau bisnis ketika pensiun, maka kita cari bisnis yang untuk hiburan kita deh. Bangun kos-kosan, ya karena kita emang suka. Bangun bisnis baru kayak baju, jualan hijab, atau jualan apapun, sepatu, ya karena memang suka. Bukan karena ingin cuan banyak. Cuan banyak udah kita akumulasi ketika masa aktif, ketika masa kerja. Jadi ingat, itu adalah masing-masing fase dan instrumen investasi yang cocok untuk kita. Ini gue pakai gambaran umum ya. Gambaran khususnya seperti apa? Gambaran khusus tentu berbeda di masing-masing pekerjaan. Orang yang biasa bekerja di pasar modal, orang yang bekerja di cryptocurrency, orang yang bekerja di peer-to-peer lending, tentu memiliki toleransi risiko yang berbeda dengan orang-orang pada umumnya. Dan ini gue ambil untuk teman-teman, untuk kita semua yang dalam koridor pada umumnya tadi. Oke? Itu aja, semoga bermanfaat buat kalian. Bye.